Selamat datang di praktikum di Teknik Digital modul 12. Di sini saya akan membuat implementasi NIOS 2 menggunakan Quartus. Langsung aja kita buat new project wizard. Nah, di sini kita buat dulu project directory projectnya. Kita kasih nama dulu. Di sini kita kasih nama PNIOS 2, praktikum NIOS 2 ya. File project ini kita itu sangat penting ya, karena kita akan membuat banyak file-file yang harus disimpan di sini. Nanti kedepannya kita akan membuat beberapa file-file yang harus disimpan di project ini, maka kalian jangan sampai lupa untuk namanya, jangan sampai lupa karena banyak yang dinamainya. Kemudian ketikkan aja langsung kita namanya di project ini dengan nama yang sama, yakni kita ketikkan PNIOS 2. Nah, oke, langsung aja next. Yes. Oke, next. Kemudian kita di sini family max 10 dan kemudian nama filternya yakni 10M50 DAF484C7G. Oke. Langsung kita langsung next. Nah, di sini kita langsung aja ke platform designer, karena sebelumnya itu kita tidak menggunakan diagram skematik. Nah, karena ini kita pakai, nah inilah muncul platform designer ini. Oke, setelah itu muncullah ininya karena ini platform designer ya, jadi udah default gitu kan, udah dari sananya. Kita di sini ada clock, di sini tuh kita akan membuat menambahkan komponen yang akan dibuat. Nah, di sini jadi udah muncul clock gitu kan, ini udah default jadi sih. Nah, di khusus ini akan ada muncul namanya clock. Ini udah default. Setelah muncul clock, kita akan memasukkan komponen-komponen lain. Jadi kita harus tahu kalau di NIOS 2 ini kita itu bakal mengembangkan, ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama ada generating hardware, yang kedua ada creating software. Nah, sekarang sebelum kita mulai generating hardware-nya, kita harus membentuk dulu hardware yang harus kita inginkan pada kuis ini. Ya, apa aja, seperti apa, atau apa saja yang ingin kita sampaikan kepada dan kemana. Langsung aja kita tambahkan NIOS 2 nya, kemudian ketik NIOS 2 prosesor, kemudian double klik pada NIOS 2 prosesor, kemudian otomatis akan ditambahkan ke workspace nya. Nah, di sini ada dua pilihan nih, ada NIOS 2E atau NIOS 2F. NIOS 2E adalah NIOS 2 ekonomi ya, ekonomis. Yang pasti ekonomi ini gratis, nggak ada lisensi sama sekali, tapi fiturnya sedikit. Kita klik bagian sama SSD, RAM, prosesor saja. Tapi di sini kita cuma memakai NIOS E, jadi aman. Sedangkan untuk NIOS 2F atau faster, di sini nanti bakal berbayar lisensinya, yang gratis kayak ekonomi, tapi lebih cepat dan fiturnya lebih banyak. Kita pilih yang ekonomis aja, kita finish. Oke, klik ekonomi kemudian finish. Sekarang kita tambahkan ke search-nya memori. Oke, memori, kemudian cari on chip memory, cari on chip memory, RAM atau ROM. Oke, double klik. Oke, nanti akan sini ditambahkan. Nah, di sini tambahkan 01 ya, menjadi 40.000 bitnya. Sekarang aja langsung ke finish aja langsung. Oke. Setelah itu akan ditambahkan modulnya. Nah, di sini ada 64 bit, JTAG URG, JTAG Word. Kita biarkan saja seperti ini, 64 dan 8. Oke, finish. Fungsi ini dua ini untuk
dapat menghubungkan antara close dengan yang lainnya. Jadi host itu report kita dan nanti kalian itu akan menjadi FPGA-nya. Oke gitu. Jadi saling bertukar informasi. Makanya JTAG code ini harus ada. Oke. Kemudian kita ketikkan PIO. Kita PIO parallel input output. Oke, langsung aja biarkan output kita finish di 8 bit ya, tambahkan. Oke, setelah itu udah 8 bit jadi output. Sekarang kita finish aja langsung. Oke, finish. Nah, setelah itu tambahkan satu lagi guys. Setelah itu kita ini 8 bit. Nah, ini jangan lupa ketikkan jadi input. Nah, terus ini 8 bit. Kemudian setelah ini semua kita langsung finish saja. Oke, nah ini udah ada. Jadi dalam praktikum ini kita output ini dinamakan dengan dinamakan dengan LED nya. Kita ganti aja dengan LED, kita rename, kemudian ketikkan LED. Setelah itu enter, kemudian kita lagi ubah ini dengan input. Input itu merupakan switch ya, ganti dengan switch. Oke, enter. Dan kemudian kita NIOS ini kita rubah dengan namanya rename dengan PNIOS 2. Oke. Kita udah di rename, ganti prosesnya kita ganti dengan nama project yang telah kita buat tadi pada spare partusnya, itu PNIOS 2. Kita enter. Nah, sudah selesai. Selanjutnya kita akan melakukan wiring pada connectionnya. Di sini ada clock dan clock reset. Nah, di sini sambungkan clock reset ke memori. Sambungkan clock, nyambung ke clock yang ada di NIOS, yang ada di memori, ke JTAG word, ke LED, dan juga ke switchnya juga. Kemudian yang resetnya kita sambungkan ke semuanya. Kenapa harus disambungkan ke semuanya? Karena kita mau mereset, maka semuanya akan mereset dari awal. Jadi nggak cuma memori, nggak cuma LED, nggak cuma CPU, semuanya akan ke reset. Oke. Setelah itu kita lanjut ke clock in resetnya. Di sini akan tersambung satu saja ke bagian debug reset request. Jadi akan di request kemudian di reset pada inputnya, dan inputnya memberikan perintah pada output untuk di reset. Oke. Lanjut ada data master dan instruction master. Keduanya udah masuk ke debug reset. Kemudian kita cari lagi menghubungkan ERK. Kita hubungkan antara JTAG dengan software dengan PNIOS. Nah, di sini nanti akan di belakangnya akan terlihatan di belakangnya bagian receivernya. Setelah itu selesai. Sekarang jadi kita lihat di sini ada external connection. Kita double klik aja, nanti akan muncul penamaan LED external connection. Kita ganti dengan menggunakan LED external connection. Oke. Nah, setelah udah di ini kita ketik enter, kemudian di switchnya juga ketikkan juga di switchnya di external connection.
ya, karena di sini akan kelihatan ada input, ada output, nah juga nanti kita kasih print painter akan bakal muncul switch sama LED-nya kita kayak gitu. Di sini kita lihat udah berkurang warningnya. Sekarang lebih baik kita masuk ke ininya dulu, print Penios 2 nya untuk menghilangkan ininya errornya. Oke guys, sekarang nonnya harus ke on chip memory dan on chip memory lagi. Setelah itu udah kita close. Nah di sini udah kelihatan udah tidak ada error, dan ini kemudian kita ke generation, kemudian grades. Oke, kita tunggu. Nah setelah itu kita ke hierarchy. Setelah hierarchy kita ke file, kemudian di sini ada file. Nah di sini kita langsung cari di sini kita file name-nya yang telah kita buat tadi di Penios 2, kemudian kita masukkan sintesis. Oke, ke penios.kip. Oke, kita ketik open. Oke, apply. Kemudian udah gitu kita oke. Setelah itu di sini udah ada filenya kan. Nah itu di sini tuh ada banyak beberapa file, sehingga beberapa filenya di sini coba kita lihat aja. Di sini kita klik 2 kali di Windows pertama, kita lihat. Nah inilah dalamnya dari file-file. Kita abaikan saja ini ya guys. Kemudian di sini kita ketikkan set as top entity. Oke, kita ke hierarchy, kemudian bakal berubah, kita namanya kan Penios 2. Nah kemudian itu berubah nama filenya, kemudian kita klik analisis dan sintesis. Jangan langsung compile design karena kita tahu bahwa compile design itu kan lama banget, jadi agak sedikit. Jadi analisisnya sintesis aja terlebih dahulu. Fungsinya cuma menganalisa dan memastikan bahwa apa yang kita buat tadi udah bener. Nah selesai, kemudian kita pin planner. Setelah itu kita lihat di sini, kita di sininya buat cuman kasih ke clocknya aja ya guys. Jadi kita kasih pinnya. Setelah itu muncul, nah di sini kita ketikkan pin P11. Oke, setelah itu kita cuma masukkan pada bagian clock aja ya guys. Setelah itu kita langsung ke Run IO assignment analysis. Oke, kita tunggu udah selesai. Kita langsung ke assignment device, kemudian the value device and pin out. Kita pilih configuration. Setelah itu di sini pilih single configuration mode. Kita pilih single uncompressed image with memory installation. Kita pakai memori pada hardware kita, memori juga yang on chip memory kita oke. Kemudian setelah itu
Oke, kita tekan OK. Setelah itu OK lagi, kemudian kita compile desain sampai selesai. Oke. Nah, setelah selesai kita langsung ke tools, kemudian kita ketikkan Neos 2 karena kita langsung masuk ke Eclipse karena kita udah ada di sini Eclipse-nya di apa namanya di Quartusnya. Sekarang kita ketikkan yang project tadi Neos 2, kemudian paste kita Neos 2. Setelah itu kita oke. Kita tunggu guys. Nah, inilah tampilannya dari Eclipse workspace dari Neos 2 Eclipse-nya itu. Sekarang kita buat project baru, klik file, new, kemudian Neos 2 application BSP from template. Setelah itu di SOPC kita pilih apa, file SOCP udah dibuat pas waktu di Quizzes ya. Kita pilih yang sesuai dengan nama project tadi. Nah, ini dia. Kemudian Neos. Nah, SOPC udah selesai, kita open. Kemudian kita project name-nya kita menjadi Neos 2 sesuaikan dengan nama project di Quartus tadi. Kemudian kita ganti yang hello world small template-nya biar programnya tidak banyak. Kemudian finish. Nah, sudah selesai. Di sini ada tulisan Neos 2 can complete. Kemudian kita langsung ke muncul project-project yang banyak. Di sini ada Neos 2-nya, kita PHP file. Nah, di sini muncul bahasa pemrograman dari C. Nah, kita klik kanan di Neos 2, kemudian kita build project, kita tunggu. Sudah selesai, langsung klik sekarang di dot ini, klik kanan, kemudian run as, kemudian Neos 2 hardware. Nah, ini dia udah. Nah, kita tunggu. Kita tunggu guys sampai keluar ada bacaan hello from Neos. Nah, karena kan kita tidak memakai FPGA board, maka sampai di sinilah akhir dari praktikumnya karena tidak ada FPGA boardnya. Dan mungkin sampai di sini dulu guys, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Stay at home dan di rumah aja, jangan lupa jaga kesehatan. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.